dalam tanda kutip memang hutang yang diharamkan agama begitu, Mas. Gini Mas, kan dapat kabar burung berapa tahun yang lalu, katanya kan Mas kan pernah hidupnya tuh hancur jungkir balik hingga sekarang ini Mas ibaratnya mendudukin lebih tinggi, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan Mas hancur, pernah katanya tuh utang koperasi sana sini sampai kabur ke Jawa, sampai katanya sampai rumah dibongkar. Itu sebenarnya tuh beneran apa cuma omong-omongan kosong belaka, Mas? Saya mau nanya. Iya, itu sih gimana ya teman-teman, itu sebenarnya cerita yang ibarat itu dalam kehidupan saya mungkin itulah termasuk cerita yang paling pahit. Cuman ya saya sekarang ini ya tidak mau terlalu mengingat-ingat karena itu hanya akan membawa kita dalam kesedihan ya teman-teman. Jadi karena saya ditanya ya saya akan menjawab. Ya kita kan di sini nih kan Mas, ibaratnya bikin kita kepada teman-teman yang lain. Jadi buat contoh ibaratnya tuh jangan sampai utang tuh kayak mana caranya tuh supaya hidup bisa sukses, dari awalnya tuh hancur jadi sukses kayak Mas nih kan. Jadi kita biar teman-teman semua kan yang nonton biar tahu triknya kayak mana caranya hidup itu perjalanannya Mas. Iya, jadi dulu pertama sekali itu saya di sini itu kan merantau dari Jawa. Tahun 2014 itu saya menikah dan saya usaha berjualan bakso keliling ya. Itu Mas sudah punya anak apa belum Mas? Waktu awal-awalnya belum Mas, Bang, ya? belum. Jadi waktu itu tuh saya berjualan keliling. Saya punya dua kakak di sini. Beliau itu berjualan bakso juga keliling, tapi mempunyai anak buah. Mempunyai anak buahnya itu cukup banyak. Satu rombongan itu kakak saya yang pertama itu sekitar 5 atau 6 orang, kakak saya yang kedua pun begitu 5 atau 6 orang. Yang dimaksud anak buah ini anak buah ponak, kalau bahasa Jambi nih Mas, anak buah tuh banyak ponakan. Ini anak buah pekerja ya, atau gimana ini Mas? Ya jualannya itu jualan keliling jadi setoran. Oh jadi anak buah tuh untuk setoran. Membantu kerja sama kakak Mas, kerja lalu dia membantu buat jualan keliling gitu. Saya kan sendirian. Iya. Nah jadi melihat begini, jadi melihat kedua kakak saya ini, saya itu kepengen lah, ibaratnya itu ya pengen ikut, siapa tahu saya bisa seperti itu. Iya. Nah, karena waktu itu mungkin saya terlalu ambisi, jadilah saya itu pinjam itu boleh dikatakan ya koperasi, tapi koperasi dalam garis miring ya teman-teman, yang bunganya itu bukan seperti koperasi. 20% lah saya jelaskan teman-teman. Ini duitnya 20% dibayar harian. Untuk membeli motor. Saya punya 4 orang anak buah jadinya waktu pekerja itu. Ya Mas? Ya pekerja ikut-ikutan kan? Seperti kakak saya. Ya waktu itu kan kakak saya itu ibaratnya itu karyawannya itu yang berjualan keliling itu kan lancar, jualannya laris lah. Iya. Nah begitu di saya itu, apakah waktu itu penyebabnya harga di sini di Jambi ini getah sama sawit itu turun atau bagaimana? Saya juga kurang paham waktu itu. Intinya penjualan semua karyawan saya itu malah tekor. Oh gitu ya Mas. Misalnya saya waktu itu modal 800.000, dapat setoran itu karyawan jualan itu paling-paling 400. Itu yang 500. Yang 800.000 itu per hari, modal per hari. Iya, modal per hari itu Mas. Jadi setiap hari itu tekor dan nombok terus karena kan kalau kita berjualan bakso itu kan Mas harus baru terus kan Mas. Jadi kalau barang sudah nggak enak kan kita nggak mungkin kasihkan ke konsumen. Iya Mas. Kita harus ya bagaimana lah, jadi ada yang dikasih tetangga, ada yang dibuang. Iya. Jadi untuk mengatasinya tuh kayak gimana Mas cara Ya inilah dari awal mulanya ini saya ingin bercerita ini itu, jadi itu saya gali lubang tutup lubang. Pinjam koperasi A untuk nutup koperasi B, dan untuk yang sisanya itu sedikit untuk tambahan modal. Jadi terus semakin dalam. Dan waktu itu tuh pada akhirnya itu semakin membengkak, saya sudah tidak kuat lagi. Saya serahkan itu anak buah,
suruh karyawan saya untuk berhenti dan untuk ikut kedua kakak saya yang usahanya masih berjalan. Iya. Motor pun saya jual dan itu tidak cukup untuk menutupi utang, Mas. Oh, nggak cukup, Mas ya? Nggak cukup. Jadi masih banyak utang, tapi waktu itu ya saya masih berusaha jualan keliling. Nah, itu masa-masa itu, waktu itu istri saya sudah hamil tua, ya Mas. Jadi hampir melahirkan. Waktu itu saya sudah tidak punya karyawan lagi, saya berjualan sendiri. Dan itu adalah masa-masa tersulit dalam hidup saya. Itu waktu Mas ditinggal dengan anak buah Mas untuk diberhentikan, perharinya Mas jualan sendiri itu dapat berapa omset per hari kotornya itu? Nah itu Mas, biasanya waktu sebelum saya punya anak buah dulu kan dapat omset itu jual beli sekitar 600-700 jualan sendiri ya Mas ya. Iya. Begitu punya anak buah, akhirnya kita ini boleh dikatakan bangkrut ya. Akhirnya itu saya itu loyo Mas, jadinya jualan itu nggak semangat lagi. Iya Mas. Paling dapat duit itu 150.000, 200 itu jual beli Mas, untuk kotor kita itu Mas ya, kotor ya. Bisa dihitung lah, paling ya untung 40.000, 30.000 ya. Sementara hutang yang dibayar per hari berapa tuh waktu itu? Itu masih muter-muter Mas, saya ngilang-ngilang Mas. Kalau melarikan diri itulah pengorbanan istri saya waktu itu. Saya pesan sama istri saya kalau ada orang nagih ya bilang saya lagi keluar gitu. Padahal ada di rumah itu waktu itu. Ya sebagian ada di rumah, sebagiannya lagi saya benar-benar ngilang dulu ke bersembunyi. Gitu ya. Itu kok katanya waktu Mas katanya ada pernah pergi ke Jawa, kabur, dikatakan kabur lah. Katanya kok sampai dapur rumahnya tuh katanya dibongkar itu. Nah itu ada lagi ceritanya Mas. Jadi setelah kabur-kaburan sudah tidak terbalas lagi lah, istilah bahasa dusun sini Mas. Tidak terbalas lagi. Ya. Saya pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa pun itu biaya kan pakai travel ya Mas. Biaya travel itu dibayarkan oleh mertua saya di Jawa. Dan untuk ongkos ke Jawa itu Mas, percaya nggak percaya, bawang berapa Mas? Saya, istri saya dan anak saya yang masih bayi baru umur 30 hari itu saya pulang ke Jawa karena sudah tidak kuat lagi lah istilahnya untuk sudah pusing lah ya. Iya sudah buntu Mas. Sudah buntu, sudah bingung. Akhirnya kabur dulu. Ya. Itu jual tabung gas Mas 2. Harga berapa waktu itu Mas? Tabung gas. Saya kurang paham tapi saya menyuruh kawan saya itu cuman dihargai kalau tidak salah itu 120.000. Dua itu ya? Iya, dan saya kasihkan lagi itu 20.000 untuk beli rokok dia kalau tidak salah. Jadi sekitar saya bawa duit ke Jawa itu 100.000 Mas. Astagfirullah, itu berarti sangat pahit sekali ya Mas. Di jalan itu sekitar di Tangerang ya Allah. Beli tahu itu Mas, tahu kecil-kecil segini harganya 2.000. Aduh, saya sedih. Itu kejadian itu Mas, seumur-umur saya belum pernah menangis ya. Waktu itu saya menangis di perjalanan ya Allah, kok bisa kayak gini gitu. Akhirnya saya di Jawa beberapa lama. Terus kan saya sudah ada rumah lah di sini, walaupun itu utang saya, walaupun rumah itu dijual pun tidak bisa untuk menutupi hutang saya. Karena sudah banyak orang, banyak lubang kan. Koperasi itu ya kalau istilah Jawa niki bang plecit. Jadi waktu itu tuh ada satu koperasi ya, ibaratnya ya itulah bang plecit itu inisiatif, dia itu berinisiatif katanya itu ini sudah tidak bisa bayar utang, jadi dapur saya bongkar. Waktu dapur Mas dibongkar tuh ada mediasi nggak dia sama Mas? Apa nelpon? Iya dia telepon, gitu? Bener, dia telepon. Cuman kan karena saya ini sudah buntu nggak bisa mikir. Ya sudah saya persilahkan memang benar di waktu ditelepon itu, karena saya waktu itu ya memang apalagi yang bisa untuk membayar hutang akan saya bayarkan. Karena nggak ada lagi ya Mas? Ya sudah nggak ada lagi. Waktu itu pun motor sudah habis, kulkas, TV. Berarti tinggal baju di badan sama uang 100.000 tadi ya Mas? Iya, pulang ke Jawa. Pulang ke Jawanya. Berarti itu sangat menyedihkan sekali ya Mas. Jadi ini katanya dengar-dengar juga di waktu pengalaman Mas hidup itu memang Mas tuh kepengin hidup maju tuh gimana caranya? Kok bisa bangkit padahal Mas waktu itu hancurnya hidup Mas? Kok bisa semangat, istilahnya tuh semangat, kok bisa sampai sekarang ini ibaratnya tuh hidup Mas ya lumayan lah, meskipun
makan berkecukupan. Iya, sekarang makan berkecukupan, mobil pun meskipun apa itu kan ada kan itu. Ada nggak Mas waktu itu kepikiran, saya besok pinginnya tuh punya mobil, pengen hidup sukses. Ada nggak di pikiran Mas waktu itu? Waktu Mas hancur itu? Pada saat hancur itu saya tidak bisa berpikir yang lain ya Mas. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa cukup makan pertama, kedua sedikit-sedikit saya ingin mengangsur hutang-hutang saya itu Mas. Iya. Itulah mungkin salah satu penyebab. Jadi saya berkomitmen untuk membayar hutang-hutang tadi, walaupun hutang itu ya dalam tanda kutip memang hutang yang diharamkan agama begitu Mas. Iya. Jadi saya itu sudah istilahnya sudah mentok lah. Yang rumah warisan di Jawa pun akhirnya waktu itu juga terjual, tidak cukup juga untuk menutupi hutang. Jadi berputar-putar saya mikir, akhirnya saya kembali lagi ke sini dan ya berusaha lagi karena saya ini orangnya ya insya Allah komitmen lah. Dengan saya hutang ya saya bayar. Ada itu banyak di sini mungkin tidak nggak usah disebut nama ya. Jangan disebut nama. Iya. Itu sama tante juga sama yang koperasi itu saya guyur sedikit-sedikit Mas. Berarti Mas di waktu itu kan Mas ada niat buat bayar. Iya, bukan saya bayar. Sekadar kabur menghilang. Ya kabur itu karena saya sudah mentok. Iya, karena mungkin bingung. Tapi kawan-kawan yang sedang mengalami seperti saya, ya ini jangan ditiru ya teman-teman. Lebih baik itu dihadapi. Karena berputar-putar apapun kita, sembunyi apapun kita akan kembali ke situ dan akhirnya memang kita harus membayar. Nah, memang itu Mas kuncinya. Jadi salah satu kunci mungkin saya bisa seperti sekarang ini ya karena dikatakan sukses lah ya. Ya saya berkomitmen untuk membayar hutang. Ya jangan mikir nanti ini duit segini untuk bayar hutang besok bagaimana, itu jangan berpikir seperti itu karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih besar lagi. Iya. Berarti kita yakin ya Mas ya, kekuatan Allah itu pasti ada ya kan? Iya itu. Berarti Allah tuh ibaratnya itu maha pengasih kan? Ibaratnya Allah tuh lebih tahu lah kalau posisi kita tuh ibaratnya tuh hancur, tapi kita meskipun bagaimana kita tetap tabah, ya kan Mas? Iya tabah, berkomitmen sungguh-sungguh untuk membayar kewajiban itu Mas. Iya Mas. Jadi ya keterpurukan waktu itu ya sangat lama sekali Mas. Itu berapa tahun tuh Mas? 3-4 tahunan itu Mas. Saya membayar hutang saja itu sekitar hampir 3 tahun itu baru lunas Mas. Ya. Berarti waktu Mas dari Jawa pulang ke sini itu ongkos sendiri apa ongkos dikasih mertua lagi? Waktu dari Jawa ke sini itu Mas tadi saya jual warisan itu yang Jawa itu ya. Itu uang buat warisan itu tuh kalau dijumlahkan nominal uang itu tuh perkisaran berapa itu Mas? Maaf ya. Itu ya. Kalau boleh disebutin. Waktu itu sih memang tidak seberapa karena kebetulan ya mungkin bagi teman-teman nggak seberapa lah, bagi saya itu ya besar lah. Di Jawa tempat saya itu kebetulan itu lokasinya tidak lokasi yang terlalu mahal Mas. Jadi rumah itu pun rumah sudah rusak, rumah tua. Jadi memang karena waktu itu sedang kepepet juga ya Mas, Bang ya. Jadi hanya terjual tuh 17 juta itu pun bayarnya dicicil. Dan kalau orang yang beli itu nonton video ini ya itu masih kurang Mas, masih kurang 2.300.000 sampai sekarang. Iya. Belum dibayar juga. Belum dibayar. Oh ya nggak apa-apa lah Mas. Iya. Saya kalau orang, insya Allah kalau yang punya hutang saya sama saya itu tahulah orang bolehlah dicek apakah saya pernah nagih marah-marah, apakah saya serius cara nagihnya, menanyakan hutang boleh dicek. Saya itu merasa kalau kita punya hutang itu lihat orang yang menghutangi kita itu takut Mas. Iya Mas. Kita ketakutan dulu. Jadi ya kalau ada orang yang sedikit ada sangkutan sama saya berusaha untuk biasa saja. Iya Mas. Karena saya pernah merasakan seperti itu. Iya. Yang penting kan ibaratnya tuh Allah sudah mengganti semuanya kan, dari kehidupan yang kelam ibarat sekarang ini kan terang benderang meskipun belum sepenuhnya tinggi setidaknya kan. Nah, setidaknya Mas bisa hidup sudah rata-rata, ibaratnya bisa tidur nyenyak, bisa ibaratnya tidur tuh ngorok lah Mas kalau di bahasa Jawa gitu kan. Kalau dulu mungkin Mas kan tidur aja nggak nyenyak, aku rasa mungkin baru tidur sudah pagi lagi. Makanya, karena hidup Mas tuh nggak tenang karena Mas selalu dikejar-kejar utang itu tadi. Itulah tadi Mas, saya jadi waktu itu keadaan terpuruk, jadi sedikit banyak belajar tentang mendalami Islam. Jadi benar Mas,
Jadi ada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya begini, hutang itu membuatmu resah di malam hari, membuatmu tidak bisa tidur di malam hari, dan membuatmu malu di siang hari. Memang benar Mas. Benar Mas ya. Kita itu ditagih hutang itu malu Mas, dibentak-bentak orang. Saya pernah di pasar 4 orang royok saya dibilangkan anjay, BABI, iya. Pokoknya dikatakan hewan-hewan lah. Ya saya cuman bisa terdiam. Itu yang nonton rame itu waktu itu. Rame Mas. Banyak orang itu di pasar. Gimana perasaan Mas waktu itu? Ya perasaan campur-campur, malu, ya sedih, ya ada rasa ketakutan. Cuman ya jadi perasaan itu seketika pun hilang Mas waktu itu. Oke lah saya bayar. Saya berpikiran seperti itu, dan akhirnya memang karena Allah sudah mengizinkan, tidak sampai 1 hari itu saya itu ibaratnya marah-marah orang, dikeroyok orang itu siang hari sekitar jam 12, sekitar setengah 6 itu sebelum maghrib saya datang ke rumahnya, saya lunasi hutang itu. Berarti pada intinya Mas sekarang ini berarti kalau ada utang tuh berarti harus kita lunasi ya kan, pada intinya nih buat penontonnya di rumah, kita lunasi, dan lalu kita yakin kalau Allah itu pasti bakal ngasih kita rezeki yang lebih kalau kita benar-benar bertanggung jawab untuk membayar utang itu. Benar Mas, itu benar sekali. Jadi ya itulah mungkin kesimpulannya ya teman-teman. Jadi salah satu penyebab mengapa kita hidupnya itu selalu susah karena kita itu selalu menunda-nunda untuk bayar hutang. Ya Nabi kan bersabda, itu ada sesuatu, memang ada sesuatu perbuatan itu yang tidak boleh ditunda, itu ada 3 Mas. Apa aja Mas? Orang yang sudah waktunya menikah, dia mampu, itu harus secepatnya menikah Mas. Yang kedua itu mayit, orang sudah meninggal itu harus segera Mas, walaupun malam jenazah harus segera dikuburkan. Dan yang ketiga ini Mas, nah ini yang ini bayar hutang ini. Ya kapan ada duit langsung bayar. Jadi Mas jangan ditunda. Jadi Mas sekarang bisa nggak buat ngasih ke teman-teman biar tahu gitu, biar ibaratnya tuh jangan sampai kayak emas gitulah intinya tuh. Kiat-kiatnya ya. Buat teman-teman tuh ya, di depan Mas. Begini ya teman-teman. Jadi yang saya alami, karena kalau kita kan harus mengalami ya teman-teman. Jangan katanya. Kalau saya itu benar-benar mengalami. Jadi kalau boleh dikatakan sih saya merasa diri saya sukses, bukannya saya sombong, tapi karena saya ini bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan ini semua. Sungguh berlipat-lipat teman-teman, berlipat-lipat. Dari yang kemarin itu sungguh berlipat-lipat. Intinya begini, yang pertama adalah jika teman-teman punya sangkutan hutang piutang itu harus berkomitmen dibayar. Bukan niat ya teman-teman, bukan niat. Niat itu lain dengan komitmen. Maksudnya kalau niat kan, nah nanti saya bayar kalau sudah punya duit banyak. Nah ini nggak boleh. Mas. Berapa kita punya duit, kita hantarkan ke orangnya, kita bayar seberapa kita mampunya. Yang kedua teman-teman, berlapang dada. Berlapang dada, kita dihina orang. Sabar ya Mas, artinya sabar. Kita dicaci orang, diomongin orang. Berlapang dada. Ini untuk introspeksi diri ya Mas. Mungkin saya seperti itu. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan jika kita berusaha pun akan maksimal. Jadi cukup sekian ya Mas ya cerita kita di malam ini ya. Itu mungkin lain kali kita lanjut lah. Yaudah Mas, terima kasih dulu Mas ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.